Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Apalagi mau menduduki, terus lalu apa menduduki? Memang negaranya ada yang punya. Ancaman itu datang dari Forum Purnawiran TNI ini. Selain nasionalisme, nah sekarang kita kembali ke poin 1 ini. Apakah ancaman itu adalah ancaman yang konstitusional? Welcome back, berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden Hasbilah. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral guys ya. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen dulu guys, biar berkembang akun ini teman-teman. Ini ada video menarik dari Bapak Sylvester guys, yang bilang Purnawirawan kumis tebal. Gimana videonya? Habis ini kita simak bareng-bareng yuk. Let's go, check it out. Atau malah bagian dari kegerahan itu? Ini kan semua didasarkan oleh rasa sakit hati. Oleh rasa orang yang kalah ya, kalah pilpres, terus barisan sakit hati yang kemarin mereka pernah jadi menteri dicopot di zaman Pak Jokowi, ataupun pingin jadi menteri atau apa nggak dapat, sakit hati ya kan. Di samping mereka berkolaborasi dengan ormas-ormas organisasi HTI, FPI yang dibubarkan, termasuk juga ya pastinya tentunya dengan kepentingan pengusaha kotor ataupun politisi busuk ya, yang di belakang mereka. Jadi intinya yang kita lihat kalau putusan mengenai putusan MK 90 etika udah enggak. Terus yang kedua, dalam hal ini 01 dan 03 itu kan sudah deklarasi waktu kampanye itu siap kalah siap menang. Bahkan Ibu Megawati mengatakan akan menang satu putaran, ya kan, mengalahkan Prabowo Gibran. Terus harusnya waktu itu kalau mereka nggak puas dengan putusan MK 90 itu harusnya diboikot. Bukan diboikot, nggak usah ikut pemilu. Iya dong. Oh iya, oke benar. Jadi akhirnya pemilu tidak terselenggara. Kenapa? Toh akhirnya mereka ini Purnawiran Jenderal ini yang tanggal 19 Maret setelah Pilpres 14 Februari 2023 menggeruduk KPU, mengatakan bahwa Pilpres ini curang dan harus diulang. Kan sama. Nah sekarang kan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan bangsa ini. Kita lihat ada unsur Bangsa heroisme di situ. Apa pahlawan kesiangan ini atau pahlawan yang salah persepsi? Bukan lagi kesiangan, pahlawan kepagian. Karena kita tahu Sunarko, kumis tebal. Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini Sunarko ini. Sunarko ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, gitu. Suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarto kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Apalagi mau menduduki, terus lalu apa menduduki? Memang negaranya ada yang punya. Memang negara ini ada yang punya. Seolah-olah ingin mengulang peristiwa 98. Seolah-olah 98. Ini saya sesalkan ya kepada Bapak Rawadi dan teman-temannya ya. Pakai topi bintang ini udah nggak laku. Nggak laku. Udah lah, ini di zaman baru, zamannya anak muda. Serahkan kepada anak muda. Ada tidak konstitusi. Apa dasarnya coba? Iya. Pertanyaan dasarnya apa? Ya, dasarnya kalau mau menurunkan Gibran ada dasar hukumnya. Ini apa? Kan nggak ada alasannya. Nggak ada ya. Tiba-tiba ngancam DPR, ngancam MPR. Ini nggak benar ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman relawan, sabar saja, nggak usah ini, biar kita berhadapan dengan mereka. Ya jangan terpancing. Jangan terpancing kawan ya. Cari panggung, cari apa gitu. Itu yang saya nggak suka ya. Jadi saya melihat ini kelompok kelompok kecil ini. Di Pites juga selesai urusannya. Di Pites saja udah selesai. Nggak ada sedikit pun kita tidak akan takut. Catat itu Bang. Ya. Jadi nggak usah kita tuh nggak usah gertak sambel lah. Gibran ini orang nggak tahu diri.
Kenapa saya Ini nggak loh tahu guys diri? yang bikin guys. Nggak mampu tapi maksa. Kurang Si lebih kumis sama dengan tebal. bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak kita? Alah, si kumis tebal. Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang sudah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur, saya kira dua hal yang mendasar saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan Ini darah. hasilnya sih apa ya? Kalau kemudian sekarang ini hancur, Barisan sakit hati. habis itu takut saya cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebenarnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan itu kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Buat Leadership-nya, malu lagi, Pak. intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara saat begini gitu kan. Kita kan meragukan. Entahlah Pak, capek aku Pak nge-reaction Pak. Ya, makasih banyak guys ya buat kalian selalu support Bayu Raden 69. Terima kasih banyak guys ya. Buat yang subscribe, like dan komen, terima kasih banyak. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya guys. Yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman ya. Subscribe, like dan komen biar berkembang akun ini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Besok jumpa lagi lah. Kita cari yang hangat-hangat lagi guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.